Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ila an qala wa tusannu jalsatul istirahati, kesunahan salat yang ke-26, yaitu di dalam kitab Taqrirat disebutkan dan disunahkan jalsatul istirahah, duduk untuk istirahat. Lagi sholat ada duduk istirahat. Kapan itu disunahkan? Fi kulli raqatin yaqumu ba'daha, di setiap rakaat yang berdiri setelah sujud tersebut. Setiap rakaat yaqumu ba'daha, yang berdiri setelahnya. Jadi kalau sholatnya maghrib, jalsatul istirahahnya ada berapa? 1 apa 2? Anu cerdas langsung jawab hiji. Impan langsung ngajawab, berarti rada ngitung heula. Ya, berarti dari rakaat ke berapa? Dari rakaat pertama mau ke dua. Dari sujud yang pertama, rakaat pertama mau ke rakaat kedua, di situ disunahkan jalsatul istirahah. Kalau rakaat kedua itu kan duduk. Rakaat ketiganya tahiyat tasyahud. Kalau di salat yang 4 rakaat, jalsatul istirahahnya ada 2. Jadi fi kulli rakaatin yaqumu ba'daha. Wa waktuha, dan waktunya kapan? Indal qiyami, ketika berdiri, minar rakaatil ula wa tsalitsah. Wa waktuha indal qiyam, ketika berdiri dari rakaat pertama dan yang ketiga. Kalau yang pertama itu salat maghrib dan salat subuh. Kalau rakaat yang ketiga atau ke-1 sama yang ketiga itu salat yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Wa yusannu takhfifuha, dan disunahkan untuk mempersingkat. Ya. Jadi untuk mempersingkat, kalau bisa biqadri subhanallah. Dari sujud yang kedua mau naik ke rakaat yang kedua itu jangan langsung dari sujud langsung berdiri, duduk iftiros dulu. Duduk iftiros seperti orang yang duduk di antara 2 sujud, biqadri subhanallah. Wa yusannu takhfifuha, dan disunahkan untuk mempercepat. Fala yutawwiluha, jangan dipanjangkan, jangan panjang-panjang teuing. Fala yutawwiluha, dan jangan memanjangkannya ziyadatan ala jalsatil julus baina sajdatain, melebihi panjangnya duduk di antara 2 sujud. Ya. Jangan memanjangkan duduk istirahah atau duduk lil istirahah melebihi panjangnya duduk di antara 2 sujud. Kita kalau di antara duduk di antara 2 sujud, doa yang kita baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kira-kira berapa detik? Duduk istirahat jangan lebih panjang dari itu. Ya, jangan memanjangkan melebihi daripada panjangnya duduk di antara 2 sujud. Kalau memanjangkan, di dalam ta'liq di sini disebutkan fa in atolaha ziyadatan ala qadril julus, apabila dia memanjangkan duduk istirahat melebihi kadar duduknya di antara 2 sujud, batalat sholatuhu inda Ibnu Hajar, batal sholatnya menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau kita duduk istirahatnya melebihi doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, inda Ibnu Hajar batal sholatnya. Ya. Jadi duduk lil istirahah itu duduk sejenak biqadri subhanallah. Ya.
Wala yutawiluha ziyadatan ala jalsatil julus baina sajdatain wa yusannu, dan disunahkan maddu takbir. Disunahkan maddu takbir, memanjangkan kalimat takbir. Min ibtida'i rafihi ilas minas sujud ilal qiyam, dari mulai ngangkatnya dia dari sujud sampai ke berdiri. Memanjangkan takbir dari sujud ke berdiri itu disunahkan untuk memanjangkan takbir. Allahu Akbar. Jadi dari sujud mau ke berdiri jangan kayak takbirnya dari duduk di antara dua sujud mau ke sujud. Allahu Akbar. Nah, kalau mau naik lagi agak dipanjangin, sunnah. Allahu Akbar. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, syarah kitab Bidayatul Hidayah, disunahkan untuk memulai takbir ketika kita sudah hampir mendekati duduk istirahat. Ya, hampir kita, jadi ketika ngangkat itu jangan dulu takbir. Ketika posisi kita sudah hampir mendekati duduk istirahat, baru kita disunahkan untuk membaca takbir. Allah. Sampai kapan? Sampai mana? Mengucapkan kalimat akbar itu sebelum kita tegak. Sebentar lagi mau tegak, barkan. Itu dijelaskan di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Jadi disunahkan untuk memanjangkan takbir dari sujud ketika mau berdiri. Jangan disamakan kayak lagi duduk di antara dua sujud mau ke sujud. Kalau dari duduk di antara dua sujud, kalau mau ke sujud Allahu Akbarnya gimana? Pendek. Allahu Akbar. Dari sujud mau ke duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Dari sujud yang kedua kalau mau naik itu sunnah dipanjangkan maddu takbir, tetapi tidak boleh melebihi 7 harakat. Tong panjang-panjang teuing oge. Ya. Allahu Akbar. Itu kepanjangan itu. Jadi tidak boleh melebihi sab'u alifat, ya. Tidak boleh melebihi 6 harakat. 6 alif maksudnya tuh, 6 alif. Kalau satu alifnya 2 detik berarti kalau 7. Kalau 7 alif berarti duanya ada 7. 14. 14 detik, tidak boleh melebihi dari 14 detik. Ya, satu alifnya itu kan 2 harokat. Fa in balagha anha takbir. Kalau seandainya sudah lebih dari 7 alif, selesaikan takbir. Mau dimanapun itu tempatnya. Ya, kalau misalkan kita dari sujud pas pertama ngangkat jidat kita sudah mulai takbir, Allah, terus pakai duduk istirahat dulu. Lagi duduk istirahat ya udah Allah. Kalau sudah sampai 7 berhentikan takbir. Walaupun kita baru mau naik, belum sampai mau berdiri. Paham tuh? Ya. Jadi kalau misalkan sudah sampai 7 harokat berhentikan takbir dimanapun tempatnya. Sudah mau mendekat berdiri atau pas dalam keadaan sama kayak ruku, ya. Makanya disunahkan di dalam muraqi itu mulai takbir itu ketika pas mau mendekati duduk istirahat, ya. Wa yusannu maddu takbir min ibtida'i rafihi minas sujudi ilal qiyam. Kama qala sahibu safwatiz zubat wa jalsatur rohati khafifanha fi kulli raqatin taqumu anha. Satu lagi. Wa yusannu at-tasyahudul awal, dan disunahkan juga tasyahud awal. Jadi at-tahiyat pertama hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Jadi kalau kita sengaja enggak tahiyat awal enggak apa-apa, soalnya hukumnya sunnah. Wa yusannu, dan disunahkan fihi, di dalam at-tahiyat pertama, di dalam at-tahiyat pertama. Kalau kita bilangnya at-tahiyat, ya. At-tahiyat pertama, at-tahiyat terakhir. Kenapa dinamakan at-tahiyat? Karena yang dibaca pertama adalah
tahiyat. Padahal nama aslinya itu tasyahud. Tasyahud awal sama tasyahud akhir. Ya. Wa yusannu fihi, dan disunahkan di dalam tasyahud awal, tasyahud yang pertama, ma taqaddama minat tasyahudil akhir, apa-apa yang disunahkan dari tasyahud akhir. Sudah dibahas ya. Kesunahan di dalam tasyahud akhir sudah kita bahas kemarin. Apa saja yang disunahkan di dalam tasyahud akhir disunahkan juga di dalam tasyahud yang pertama. Ada yang dikecualikan, kecuali beberapa perkara. Seperti apa? Illa, kecuali as-sholata alal ali, bersolawat kepada keluarga Nabi. Tidak disunahkan. Tidak disunahkan bersolawat kepada Ali Muhammad. Jadi sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Cuman di sini ada khilaf ya. Waqtira al-qaulu bisunnatihi, ya. Dan saya memilih pendapat dengan disunahkannya lisihatil hadis, karena hadis yang menunjukkan tentang kesunahannya. Jadi ada sebagian ulama juga yang mensunnahkan bersolawat kepada kepada keluarga Nabi Muhammad di tasyahud yang pertama. Alasannya kenapa? Wali adami wujudi tatwil, karena tidak adanya terdapat memanjangkan. Lau atabiha, kalau membaca solawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Fayaqulu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alih. Cukup ya. Wa alih, jangan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin kalau sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, mungkin itu termasuk tatwil. Tetapi kalau sholawat kepada keluarga Nabi Muhammadnya cuman sekedar ditambah wa alih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alih, ya. Tidak ada tatwil, buat satu nafas aja masa memanjang. Jadi takutnya memanjangkan tasyahud awal. Cuman untuk membaca wa alaih mah bukan tatwil katanya, bagi ulama yang tetap mensunahkannya. Itu yang pertama, yang dikecualikan ya. Pokoknya kesunahan di dalam tasyahud akhir sama disunahkan juga di dalam tasyahud awal, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad. Dan yang kedua, wa illa tawarruk, dan yang dikecualikan juga duduk dalam posisi tawarruk. Tidak disunahkan kalau di tasyahud pertama. Kalau di dalam tasyahud yang pertama duduknya fayaftarishu fihi wala yad'u ba'dahu, maka hendaknya duduk iftirash. Duduk iftirash kemarin sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan artinya, terus cara duduknya bagaimana. Pokoknya duduk iftirash itu ketika kita duduk untuk tasyahud awal. Fayaftarishu fihi wa la yad'u ba'dahu, dan tidak boleh berdoa setelah membaca tasyahud. Li'annahu mabniun ala takhfif, karena tasyahud awal itu ditentukan atau dianjurkan untuk mempercepat, jangan memperpanjang. Li'annahum mabniun arti yang sumbernya itu dibangun. Karena tasyahud awal itu ditentukan atau dianjurkan untuk lebih mempercepat. Allahu a'lam. Jadi dua dari kesunahan salat. Yang pertama jalsatul istirahah. Ya, perkara-perkara yang kecil ini mungkin banyak sekali orang yang tidak mengamalkannya. Padahal kalau diamalkan itu mendapatkan double pahala. Dari sholat kita sudah dapat pahala, dari bacaan Quran kita sudah dapat pahala. Kalau dibarengan dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah yang lainnya, maka sholat kita akan menghasilkan pahala yang banyak. Dan dilakukannya juga tidak akan repot ya. Cuman masalahnya kok kita sering dilupakan di dalam kesunahan sholat itu. Padahal
jalsatul istiroha itu dari sujud yang kedua mau naik itu tinggal duduk dulu sebentar, jangan dari sujud langsung gini. Kecuali dari sujud tilawah. Kalau kita sujud tilawah dalam sholat mau naik itu tidak disunahkan untuk jalsatul istiroha, langsung aja naik. Ya. Ya. Jadi sujud tilawah kemarin sudah dibahas sujud tilawah. Allah. Jadi maksud diajarkan ini, maksud dibaca bukan diajarkan, dibaca supaya kita bisa mudzakarah, murojaah, mengingat-ingat kembali. Mungkin sebagian banyak sudah pernah tahu kalau jalsatul istiroha itu sunnah, cuman lupa lagi, kadang nggak diamalkan. Nah, sekarang diingatkan, saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Ini hal yang sangat mudah kalau kita lakukan, tidak akan nambah rokaat. Wow. Dina rokaat eta kene ya. Moal tepikeun ka ngaluarkeun kesang lamun ngamalkeun oge ada sakedeung. Moal meakeun waktu bermenit-menit tidak akan. Cuman kenapa jarang kita perhatikan hal tersebut? Kalau kita amalkan itu kita akan mendapatkan pahala yang bertambah di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Jadi intinya dimurojaahkan lagi supaya kita lebih bisa memperbaiki di dalam pekerjaan sholat kita.